Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam episode ini dalam program Obsesi Seru dari Padang untuk Indonesia. Pada kesempatan ini, kami masih menghadirkan tokoh-tokoh hebat dari Universitas Negeri Padang, yang pada saat ini kami menghadirkan Bapak Dr. Suryanef MC dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat siang Pak Suryanef. Selamat siang Prof. Sudah datang, terima kasih sudah datang di studio Obsesi Seru pada siang ini. Sekarang jabatan yang terbaru di Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat kepada Pak Suryanef sebagai Sekretaris Senat Universitas Negeri Padang, ya. Terima kasih Prof. Oke, itu diberikan amanah kepercayaan ya untuk periode lanjutan ya, untuk periode sekarang. Penggantian antar waktu ya. Oke, baik. Pertama kami ingin melihat, kalau kita lihat penelitian Pak Suryanef sejak 1992, hampir tiap tahun kami lihat itu berbicara tentang masalah politik. Memang S2-nya dulu tentang politik ya Pak Suryanef? Iya Pak Prof. Jadi memang sejak saya menyelesaikan S1 sebagai dosen muda, saya lebih tertarik untuk mendalami ilmu politik. S1-nya berarti di mana? S1 di kampus kita Universitas Negeri Padang yang dulunya namanya IKIP Padang, pada program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi memang ada titik singgungnya dalam konteks pendidikan politik. Jadi karena saya memang tertarik dengan bidang ini, untuk kemudian ketika berupaya untuk mengembangkan kapasitas dari sisi kualifikasi pendidikan, saya langsung putuskan saya dalami ilmu politik di UGM. UGM ya? Ya. UGM. Tahun? UGM. Tahun 1997 saya masuk ke UGM dan saya selesai tahun 1999. Tapi wisudanya awal 2000. Berarti itu memang prodinya ilmu politik ya. Oke. Berarti memang di bidangnya ya. Iya. Lalu penelitian-penelitian yang sejak 1992 itu agak dominan ke politik, itu tentang apa saja tuh yang diteliti? Ya, memang saya lebih banyak bersama istri juga dengan tim juga melakukan penelitian, dan memang interest saya ke ilmu politik secara spesifik memang banyak membicarakan tentang perilaku memilih dalam konteks politik ya, yang namanya voting behavior. Saya pernah meneliti tentang perilaku memilihnya generasi muda, segmentasi pemilih perempuan. Kemudian kaitannya dengan stratifikasi sosial dan sebagainya. Jadi memang lebih banyak pada politik pemerintahan ketimbang pendidikan. Meskipun pendidikan ada juga beberapa penelitian yang saya lakukan dalam konteks itu. Itu lokasinya di mana? Sumatera Barat pada umumnya? Memang pada umumnya masih lingkup Sumatera Barat. Ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira yang paling menonjol atau yang paling yang paling teringat sekali hasil penelitian itu tentang apa yang agak rasa berkesan gitu? Ya. Memang sejak tahun 1992 saya melakukan penelitian, tapi memang intensitas yang tinggi saya melakukan penelitian itu pasca studi S2. Boleh dikatakan hampir setiap tahun ya. Bahkan juga ketika belum dibatasi, saya pernah menggarap penelitian itu 5 judul penelitian atau 5 kegiatan penelitian dalam satu tahun ya, ketika belum ada kuota, belum ada pembatasan, bersama dengan tim memang semuanya menarik ya, walaupun menurut hemat saya yang paling berkesan itu pada saat memang mendapatkan pertama kali pendanaan dari pusat. Pendanaan dari pusat yang namanya waktu itu kategori penelitian dosen muda. Yang disingkat dengan PDM gitu ya. Kenapa saya katakan itu punya kesan ya, karena memang saya pikir itu sebuah prestise. Kemudian juga saya waktu itu juga mencoba lebih eksis menata kehidupan berkeluarga. Meskipun mertua di sini, saya coba untuk ajak istri
keluar dari rumah mertua indah gitu ya. jadi saya ngontrak rumah dan kita memang mulai menata dari bawah gitu ya. Dan ketika itu penelitian dosen muda ini saya dapatkan kabar dari lembaga penelitian kita didanai. Saya bersyukur dan itu semakin menjadi entry point bagi saya untuk terus menata diri di dalam melakukan riset ya. Memang tidak selalu mulus jalannya karena ada kalanya ditolak gitu ya, tetapi lebih banyak diterima. Memang saya anggap kegagalan itu sebagai proses dari pembenahan dan belajar. Ya, jadi penelitian dosen muda di tahun 2000 atau 99 rasanya ya, itu momen dari keyakinan saya bahwa kita bisa untuk terus berkarya dari riset. Dan memang dibandingkan dengan porsi di dalam kegiatan pengabdian masyarakat, saya memang jauh lebih banyak di penelitian dalam posisi sebagai ketua ataupun anggota pelaksana ketimbang pengabdian masyarakat. Bukan berarti tidak aktif di situ ya, tetapi usulan proposal saya jauh lebih banyak dalam riset. Itu berarti anggaran, kalau dana Kemeristek atau dana itu mungkin tinggi ya biayanya, anggarannya? Ya, dana tertinggi yang saya raih bersama dengan tim, terutama mantan pacar saya, itu 99 juta pada penelitian strategis nasional. Ya, saya pernah juga dapatkan dana penelitian dari Balitbank Provinsi. Balitbank Provinsi. Ya, bersama juga dengan tim. Juga pernah dapatkan dana dari Bapeda, saya sebagai ketua tim waktu itu. Saya ingat persis judulnya Nagari Binaan sebagai pilot project di Sumatera Barat. Oke. Baik. Kalau kita kembali ke belakang, kampung di mana? Kampung Pak Suryana di mana nih? Ya, saya berdomisili di Payakumbuh. Payakumbuh maksudnya Kota Payakumbuh? Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Jadi memang boleh dikatakan masa-masa kecil sampai remaja, tentunya juga sekarang ya, kembalinya ke Payakumbuh karena memang keluarga domisilinya di situ. Orang tua sudah puluhan tahun di sana ya. Kalau saya ambil patokan usia kakak saya tertua saat ini yang masih hidup, alhamdulillah sudah 66 tahun. Itu berarti orang tua saya mungkin sudah tentu lebih dari itu ya, 70-an tahun barangkali udah di Payakumbuh. Berarti SMA, SMP, SMA? Ya, dari SD sampai SMA saya menyelesaikan di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Oke. Baik. Kemudian tadi S2 tadi tamat UGM ya. Tahun 2000 ya wisudanya. 2000 awal wisudanya. Lalu kemudian S3-nya? S3 saya banyak mempertimbangkan aspek dari sisi kepentingan keluarga, pertama memikirkan pendidikan anak ya, karena memang mereka masih kecil gitu karena memang karena Allah gariskan saya baru punya anak itu setelah 7 tahun menikah, setelah istri juga pernah mengalami yang namanya keguguran gitu ya. Jadi mempertimbangkan itu, pada akhirnya saya pilih sudah di kampus sendiri saja. Sambil juga memang menjalankan amanah yang diberikan. Ya, jadi memang agak terseok-seok meskipun saya berkeyakinan saya bisa menyelesaikannya. Tapi akhirnya selesai ya? Akhirnya selesai. Alhamdulillah, karena memang juga di satu sisi karena disertasi itu menurut saya sebuah karya yang harus juga dipertimbangkan dari sisi interest kita dalam menggarapnya. Sehingga saya berpikir apa sih yang mau saya kaji yang juga bermanfaat, dan ini saya menekuni pendidikan, sementara selama ini riset saya lebih banyak di bidang politik pemerintahan. Pada akhirnya pada suatu saat saya dapatkan ide, mungkin saya bisa kombinasikan keilmuan politik dengan pendidikan yang pada akhirnya fokus pada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan. Ya. Berarti hasil penelitian disertasi kemarin itu tentang apa itu? Jadi saya mengkaji program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2015. Yang saya nilai ada dimensi inovasi kebijakan pendidikan di situ, khususnya berkenaan dengan pesantren Ramadan dan didikan subuh. Sehingga saya kemas menjadi inovasi implementasi kebijakan
program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Oh, berarti masih periodenya Pak Mayoldi, periode pertama beliau. Oh, periode pertama beliau ya. Oke. Baik. Berikutnya, kalau kita lihat jabatan. Nah, tadi rasanya mungkin ada kaitannya dengan amanah ya. Amanah rasanya agak panjang juga ya. Itu mulainya sejak apa itu yang jabatan yang diberikan amanah itu di IKIP Padang untuk Universitas Negeri Padang? Ya, saya sebenarnya di awal ragu-ragu untuk masuk ke ranah pemegang amanah itu, ya. Karena saya banyak belajar dari situasi yang saya cermati. Saya takut mengecewakan pemberi amanah, kalaupun boleh kita katakan demikian. Kemudian juga selama ini memang saya sebagai dosen yang boleh dikatakan dosen muda yang aktif ya di dalam membina karir, sehingga memang banyak hal yang dipercaya juga pada saya sebagai tim ad hoc di jurusan, meskipun dalam kapasitas dosen muda. Ya, dosen muda waktu itu ya. Dan memang saya tanpa tanpa berupaya mencitrakan diri, saya memang tidak pernah berpikir imbalan apa yang akan saya peroleh. Tapi jauh lebih penting itu bagi saya adalah modal sosial yang saya peroleh, gitu ya. Nah, sehingga pengalaman menarik dari perjalanan karir saya itu dalam kapasitas sebagai dosen muda tahun 1993 justru saya diminta untuk memegang kuasa sekretaris jurusan yang saat itu akan berangkat semacam visiting scholar ke Australia waktu itu gitu ya. Tapi itu dosen muda ya? Dosen muda. Saya baru berkiprah hampir 2 tahunan. Jadi saya jadi dosen itu kan tahun 1991. Jadi Pak Sawir Karim, mendiang ketua jurusan saya yang sangat memperhatikan saya lah kalau boleh dikatakan begitu, membimbing juga mengarahkan dan melihat dedikasi saya. Lalu sekretaris beliau akan ke Australia. Sekretaris beliau saat itu adalah Pak Fakhri Adnan. Oh, Pak Fahri waktu ya. Pak Fakhri Adnan saat itu, dan meminta saya untuk mau mendedikasikan diri mendampingi beliau selama Pak Fahri di Australia. Waktu itu memang saya sedikit keberatan karena saya masih dalam posisi dosen muda. Saya takut mengecewakan, ya, takut mampu mengemban tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Hanya saja beliau memang memberikan keyakinan pada saya bahwa saya bisa lakukan itu. Ya, jadi pada akhirnya ya oke Pak, saya akan bantu sebisa saya dan tolong diberikan bimbingan, arahan untuk tugas-tugas yang diberikan gitu ya. Jadi memang banyak pengalaman memang di jurusan. Ya, dimulai dengan penyusunan jadwal perkuliahan. Sekitar jurusan ya. ikut dalam tim-tim penyusunan kurikulum dan sebagainya, dan itu memberikan kontribusi banyak memang dalam karir yang saya jalani. Nah, memang unik, memang saya pikir meskipun baru dalam taraf wakil dekan gitu ya. Tapi mungkin dengan regulasi yang ada sekarang tidak akan ada wakil dekan seperti yang saya alami. Bertransformasi dari. Berarti pertama kali wakil dekan berapa? Wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan pertama kali. Wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan. Karena memang dulu saya sering juga diminta sebagai pembina mahasiswa, ya. Pada akhirnya diamanahkan pada masa kepemimpinan Pak Azwar Ananda. Lalu itu tahun berapa wakil dekan 3? 2004 sampai dengan di penghujung 2003 sebenarnya tepatnya. Sampai dengan 2007. Ya, lalu takdir masih membawa saya untuk memegang amanah, walaupun menurut saya itu di luar dugaan saya karena saya tidak pernah berpikir untuk ataupun membayangkan amanah ini akan berlanjut. Jadilah saya wakil dekan 2 di 2007. Dari wakil 3 pindah ke wakil dekan 2. 2007 sampai 2011. Ya. Nah, di 2011 kemudian kemudian di kondisi itu saya ikut berkompetisi dengan Pak Safi Anwar sebagai dekan. Waktu itu mencalonkan diri sebagai dekan gitu ya. Tapi memang belum rezeki saya ya.
Tapi itulah hebatnya Pak Sapri Anwar dalam kapasitas dekan gitu ya. Pada akhirnya beliau memberikan amanah juga pada saya sebagai wakil dekan 2, sehingga saya jadi bahagian dari tim beliau di dalam mengelola Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di wakil dekan 2 itu saya memegang amanah 2 kali periode. 2 kali ya? 2 kali periode, dan memang pada waktu itulah saya melanjutkan studi S3. Oh ya. Karena di Padang juga, di Universitas Negeri Padang ya? Iya. Bisa. Iya, melanjutkan studi S3 untuk kemudian pada beliau di saat-saat akan pemilihan dan beliau mencalonkan diri untuk dekan pada periode kedua. Saya katakan kepada beliau pada saat beliau menawarkan pada saya kemungkinan membantu beliau lagi. Saya pikir saya akan fokus pada studi saja Pak Dekan, saya bilang gitu ya. Tapi memang yang namanya dinamika dan banyak pertimbangan, beliau masih berharap saya mau ikut di dalam tim beliau. Oke, saya katakan bismillah dan kita jalani prosedur apa adanya. Bahkan saya juga katakan pada beliau, karena memang waktu itu regulasi memungkinkan dekan untuk mengangkat siapapun meskipun kalah. Saya katakan pada beliau, jika saya kalah, saya mohon Pak Dekan tidak mengangkat saya. Karena itu merupakan beban psikis yang luar biasa yang harus saya emban selama 4 tahun, dan itu tidak mungkin saya bisa tanggung. Tapi memang ya Allah mentakdirkan lagi saya memenangkan kontestasi itu, kalau boleh kita istilahkan demikian. Untuk jadilah saya wakil dekan 1. Wakil dekan 1. Ya, wakil dekan 1. Jadi 4 periode saya berada dalam posisi wakil dekan. Itu 16 tahun ya. 16 tahun. Itu udah pernah ada. Kalau di Universitas Negeri mungkin memang rekor. Ya, wakil dekan 4 tahun itu ya, pindah dari 1 ke 2, 2 ke 1, 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1 gitu kan. 3, 2, 1. Jadi memang pengalaman yang menarik ya. Karena memang setiap bidang itu punya keunikan dalam tanda kutip, cara mengelolanya, pendekatan yang digunakan dan sebagainya. Karena memang dimensi bidang yang kita garap itu kan berbeda satu sama lain. Berarti 16 tahun ya. 16 tahun. Oke, berikutnya kalau tidak salah Pak Suryanep juga seorang penyanyi, kan salah ya. Kan ada juga memenangkan lomba di Universitas Negeri Padang misalnya? Iya, jadi itu bakat, boleh dikatakan bakat alam. Bakat alam. Itu sejak mana tuh? Sejak SMA? Oh tidak. Jadi memang sejak SD kalau guru minta siapa sih yang mau nyanyi ke depan gitu ya. Kalau belajar yang namanya kesenian. Saya langsungnya tunjuk tangan gitu ya. Langsung tunjuk tangan dan ya tampillah padanya gitu kan. Jadi itu kondisinya Pak Prof. Kemudian memang semula kalau untuk SMP saya tidak dikenali punya bakat menyanyi semula gitu ya. Karena memang saya dalam posisi menjalani hidup ini yang namanya dinamika hidup gitu ya. Walaupun orang tua saya katakan pernah juga menikmati masa senang, makanya saya diberi nama Surya. Oh gitu. Ya, tapi namanya kehidupan bak roda. Masa suram datang gitu ya, saya dari SD mungkin orang tidak akan percaya, saya sudah bekerja di bioskop mencari di Payakumbuh. Mencari peruntungan hidup. Alasannya apa? Untuk membantu orang tua saya dalam pembiayaan pendidikan. Jadi saya dianugerahi Tuhan terampil dalam menulis tulisan-tulisan indah ini dulu manual. Jadi saya bikin merek toko, spanduk manual. Ya itu di Payakumbuh. Ya di Payakumbuh. Desain sablon. Itu di rumah maksudnya. Sablon ya di bioskop, karena di Payakumbuh sana film yang diputar hari ini itu dibuat di papan tulis. Judul filmnya apa? Bintangnya siapa? Ringkasan ceritanya bagaimana? Itu kan manual ya dibuat waktu itu ya. Jadi itu sudah saya lakoni sejak kelas 3 SD. Dan itu mendatangkan income buat saya saban bulan 300 sampai 500 rupiah, yang waktu itu nominal itu cukup besar. Cukup besar waktu itu. Karena emas waktu itu 250 rupiah satu emas gitu ya. Jadi saya bisa beli buku, saya bisa beli pakaian saya, meskipun orang tua saya tidak lepas tanggung jawab. Tapi kehidupan menuntut saya seperti itu. Ya, jadi
Ya, saya tidak malu-malu menularkan hal ini pada mahasiswa saya karena ya itulah realitas hidup gitu ya, dan kita harus berani melewatinya. Bahkan untuk Prof ketahui, sembari saya bekerja di bioskop, saya jual kacang tojin juga dalam bioskop. Oh, di bioskop? Ya. Oh ya kan. Karena saya bebas keluar masuk bioskop. Iya, bebas keluar masuk ya. Tapi ya tidak tahu saya ya, bukan apa-apa. Allah berikan juga saya kedisiplinan untuk mengerti persis tontonan untuk seusia saya yang mana gitu. Jadi meskipun bebas keluar masuk bioskop, saya mengerti persis ini film layak ditonton, ini yang tidak seusia saya. Ini untuk anak-anak, ini untuk orang dewasa ya. Dan tidak ada arahan-arahan tertentu dari orang tua saya gitu ya. Jadi itu pengalaman hidup saya. Dan itu di bioskop itu sampai kelas berapa? Malah sampai apa namanya ya, 3 bioskop yang ada di Payakumbuh itu saya ikut nimbrung di dalam aktivitas itu. Tadi itu ya. Iya, jadi sembari itu saya juga diajar, memang orang tua saya meskipun tamat SD kedua-duanya, tapi bapak saya khususnya itu mengerti administrasi. Tulisan beliau juga bagus gitu ya. Jadi saya diajarkan administrasi sederhana untuk mengelola income bioskop. Bagaimana jumlah tiket yang terjual hari ini, pajaknya seberapa besar gitu ya. Itu sudah saya lakoni sejak SD. Sejak SD itu ya, jadi, S3 tadi itu ya. Jadi hal-hal administratif itu sampai saat ini masih melekat bagi saya, sehingga saya kalau mengajukan naik pangkat dokumentasinya sudah tersusun rapi. Ya, karena sudah terbiasa. Jadi bahkan untuk saya bisa sampaikan pada Prof, rapor SD saya aja masih terdokumentasi dengan baik sampai saat ini. Itu administrasi ya. Ya, jadi itu berlangsung sampai saya SMA ya. Sampai SMA itu ya. Sampai SMA, dan ketika saya sudah kuliah, nah disinilah satu persoalan yang saya hadapi dari sisi psikis gitu ya. Karena memang sudah terbiasa ikut nimbrung di dalam pembiayaan pendidikan itu. Ketika saya harus kuliah dan saya belum bisa mendapatkan ruang bekerja di Padang ini, menjadikan saya sangat terbebani menerima uang sepenuhnya dari orang tua. Oh, waktu mulai kuliah itu ya? Karena memang orang tua diperkirakan memang tidak mampu gitu ya untuk membiayai kuliah itu. Iya, tapi beliau tidak juga menyatakan keberatan. Karena memang spirit saya tinggi. Karena memang dengan kondisi hidup begitu, kakak saya hanya sampai SMP. Saya berpikir karena memang tidak bermaksud juga mencitrakan diri, saya termasuk murid berprestasi, Prof, di dalam keterbatasan. Dari SD sampai SMA itu hanya 1 kali saya yang mendapatkan ranking 8. Itu pun pertama sekolah ya. Masuk kelas 1. Kelas 1 SD gitu ya. Jadi ketika saya lihat kegirangan teman saya yang juara 1, dalam hati saya tertanam, saya akan kalahkan. Saya harus bisa untuk catur bulan berikutnya. Dulu kan catur bulan jadi begitu saya punya tekad, ya pada akhirnya mampu saya wujudkan, dan itu menantang saya untuk bisa mempertahankan. Walaupun orang tua saya selalu katakan mempertahankan itu sulit ketimbang merebut keberhasilan. Dan orang tua saya selalu bekali saya untuk senantiasa berpikir yang terjelek dari kehidupan yang akan dilalui ketimbang memikirkan atau mengobsesikan sesuatu yang senang-senang dan sukses gitu ya. Jadi memang bapak saya terutama sangat-sangat disiplin orangnya, dan sangat-sangat membentuk karakter saya. Itu waktu tadi itu kan agak ingin seperti mencari pekerjaan gitu ya. Itu bagaimana caranya? Ya, jadi di tahun 83 itu saya punya kenalan orang etnis Tionghoa, usaha advertising di Nipah sana. Saya karena kenal sama-sama dari Payakumbuh, orang tua saya antarkan ke beliau untuk bisa memberikan ruang saya bekerja. Jadi si pengelola advertising ini mengatakan, oke Pak, karena saya juga bisa mengerjakan ini karena terinspirasi dari Bapak. Jadi Bapak saya juga pandai. Tulisan indah ini. Ya, meskipun beliau tamat SD gitu ya. Jadi Bapak saya itu boleh dikatakan sangat-sangat kreatif ya, dari dinamika hidup yang dilaluinya, pahit manis, dia tegar ya. Itu yang menjadi contoh buat saya, keyakinan diri, kemauan berusaha, disiplin, tanggung jawab ya.
Ya, ya itulah yang menjadi bekal saya untuk senantiasa saya yakin karena Allah sudah berikan saya kesempatan pendidikan tinggi akan ada hasil yang saya peroleh.